Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 11 bersama Desi Widya Pangestika. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah memahami tentang komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, sebelumnya, tahukah kamu bahwa tubuh orang dewasa terdiri lebih dari 100 triliun sel? Contohnya saja di otak kita itu ada sekitar 30 miliar sel, kemudian ada sekitar lebih dari 20 triliun sel darah merah. Berarti dapat disimpulkan bahwa sel itu sangat kecil ya. Namun kenapa sih kok sel bisa mempengaruhi proses kehidupan? Ibaratnya sel itu adalah sebuah negara yang di dalamnya terdapat kota-kota metropolitan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang sel, mari kita simak video ini sampai habis. Yang akan kalian pelajari adalah pertama, sejarah penemuan dan perkembangan sel. Yang kedua, pengertian sel. Yang ketiga, komponen penyusun sel. Yang keempat, fungsi bagian-bagian sel. Dan yang kelima, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Orang yang pertama kali mengemukakan tentang sel itu adalah Robert Hooke. Nah, dia melakukan pengamatan terhadap sayatan melintang gabus atau nama ilmiahnya adalah Quercus-Suber menggunakan mikroskop sederhana. Berdasarkan pengamatannya, dia menemukan adanya ruang-ruang kecil yang menyerupai kamar sehingga ia menamakannya dengan selula atau sel yang artinya adalah kamar. Walaupun sebenarnya sel gabus itu adalah sel yang telah mati dan telah kosong tanpa isi, namun istilah sel tersebut tetap digunakan hingga sekarang. Yang kedua adalah Robert Brown. Robert Brown mengemukakan bahwa sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran dan di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Nah, Robert Brown ini mengamati adanya titik buram pada sel telur yang nantinya titik buram itu disebut sebagai nukleus dan merupakan bahan yang terpenting dalam suatu sel. Yang ketiga adalah Matthias Jacobs Claydon dan Theodore Swan yang mengemukakan bahwa sel adalah unit struktural makhluk hidup, yang berarti bahwa tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit kecil yang disebut sebagai sel. Yang keempat ada Rudolf Virchow yang mengemukakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya atau omne cellula ex cellula. Yang kelima ada Felix Trujadin yang mengemukakan bahwa bagian yang terpenting dari sel adalah cairan sel dan kemudian cairan tersebut dinamakan protoplasma oleh Johannes Parkinye. Dan kemudian ada Max Schultz yang mengemukakan bahwa sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Artinya, seluruh kegiatan makhluk hidup berpusat dan diatur atau dikendalikan oleh sel. Jadi, apa itu sel? Sel adalah satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, ada makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel disebut sebagai multiseluler dan ada makhluk hidup yang terdiri dari satu sel disebut sebagai uniseluler. Selanjutnya, tipe sel itu ada dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik DNA-nya dibungkus oleh membran inti. Contohnya ada di kingdom Protista, fungi, animalia, dan plantae. Kemudian untuk sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetiknya itu terkonsentrasi di suatu tempat yang disebut sebagai nukleoid. Contohnya yaitu kelompok bakteri. Selanjutnya ada komponen penyusun sel. Penyusunnya ada senyawa organik berupa karbohidrat, lemak, dan protein, serta senyawa anorganik berupa air, garam mineral, dan gas. Biar lebih ingat nih ya, komponen penyusun sel singkatannya kapalan. K itu adalah karbohidrat, P itu protein, A itu adalah air, L itu adalah lipid, dan AN itu adalah asam nukleat atau DNA dan RNA. Yang keempat, struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Secara umum, sel memiliki 3 komponen. Yang pertama membran sel, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga adalah organel sel.
Nah, ini dia strukturnya, yaitu membran sel yang merupakan bagian terluar sel, kemudian ada sitoplasma yang merupakan cairan seperti gel, dan di dalamnya terdapat organ kecil atau organel sel. Yang pertama, kita bahas membran sel dulu ya. Fungsi dari membran sel yaitu melindungi sel, kemudian mengatur masuk dan keluarnya zat, dan bersifat selektif permeable, yang artinya hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu. Kemudian fungsi yang lain adalah sebagai reseptor atau menerima rangsangan dari luar. Nah, membran sel ini tersusun dari bahan lipid, karbohidrat, dan protein. Model membran sel itu disebut sebagai model mosaik fluida karena bersifat dinamis dan bergerak seperti zat cair atau fluida. Membran plasma terdiri atas dua lapisan fosfolipid atau fosfolipid bilayer. Untuk satu unit fosfolipid terdiri dari dua bagian, yaitu fosfat yang terdapat di bagian kepala pada permukaan membran dan bersifat hidrofilik atau suka air. Dan kemudian ada asam lemak yang terletak di bagian ekor dan tersembunyi di dalam membran dan bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Berdasarkan letaknya, protein membran dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah protein intrinsik atau protein integral yang tertanam di antara fosfolipid bilayer dan memiliki sifat hidrofilik di bagian luar serta di bagian dalam bersifat hidrofobik. Kemudian ada protein ekstrinsik atau periferal yang terikat secara longgar pada permukaan membran atau pada protein integral. Selanjutnya ada glikolipid, yaitu molekul karbohidrat yang menempel di lemak. Dan kemudian ada glikoprotein yang merupakan molekul karbohidrat yang menempel di protein. Nah, setiap orang itu memiliki struktur glikolipid dan glikoprotein yang berbeda. Fungsinya adalah sebagai tanda pengenal bagi sel. Dan nantinya akan membantu antibodi kita mengenali adanya benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada sitoplasma yang merupakan cairan seperti gel atau bisa disebut sebagai sitosol, dan di dalamnya terdapat banyak organen sel dan merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme, serta fungsi lain adalah untuk menyimpan molekul organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Yang ketiga, kita akan membahas macam-macam organel sel. Yang pertama ada nukleus yang berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik. Ini dia struktur dari nukleus atau inti sel. Nah, di nukleus ada materi genetik di dalamnya yang berupa DNA dan tersusun dari benang-benang kromatin yang sangat banyak. Nah, nukleus ini pada sel eukariotik pasti dilindungi oleh membran inti ya. Nah, pada saat sel akan membelah, benang-benang kromatin akan memendek dan menebal membentuk kromosom. Di dalam nukleus itu ada nukleolus atau anak inti dan jumlahnya bisa 2 atau lebih. Fungsinya adalah untuk mensintesis ribosom. Ribosom yang keluar dari nukleus berbentuk butiran kecil dan merupakan gabungan antara protein dengan RNA ribosom. Fungsinya adalah untuk menyintesis protein. Nah, ribosom sendiri ada yang bebas dan tersuspensi di dalam sitosol dan juga ada yang terikat dan menempel pada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Nah, ada dua nih ya. Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar yang ditempeli oleh ribosom dan ada retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar yaitu untuk mensintesis protein sekretori seperti glikoprotein dan hormon insulin yang dihasilkan oleh sel pankreas. Sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan juga menetralisir racun.
Protein sekretori yang keluar dari retikulum endoplasma akan dibawa menuju ke badan Golgi. Namun sebelumnya protein tersebut akan dibungkus oleh vesikula transport, baru kemudian dibawa menuju ke aparatus Golgi atau badan Golgi. Nah, kalau di tumbuhan biasanya disebut sebagai diktiosom. Protein yang terdapat di dalam badan Golgi atau aparatus Golgi akan termodifikasi bentuknya ya, sehingga memungkinkan nantinya ada penempelan dari zat lain seperti lipid ataupun seperti karbohidrat. Sebenarnya fungsi dari aparatus Golgi itu banyak ya. Yang pertama jelas berperan dalam sekresi atau pengeluaran zat, kemudian membentuk membran plasma dari vesikula yang dilepaskan, kemudian membentuk dinding sel pada tumbuhan, serta membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur. Selanjutnya ada mitokondria yang merupakan organel berbentuk silinder dan memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, fungsinya itu adalah sebagai the powerhouse of cell karena merupakan penghasil energi dari proses respirasi sel. Membran dalam mitokondria mengalami pelekukan ke dalam membentuk krista. Next, ada peroksisom, yaitu organel berbentuk agak bulat dan mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Nah, fungsi dari enzim oksidase yaitu memindahkan hidrogen dari suatu substrat agar dapat bereaksi dengan oksigen membentuk hidrogen peroksida atau H2O2 sebagai produk sampingan. Nah, kemudian enzim katalase ini berfungsi memecah hidrogen peroksida tadi yang bersifat racun agar menjadi air dan oksigen agar bisa dimanfaatkan kembali. Letak peroksisom itu ditemukan di dalam sel hati dan sel ginjal kalau pada hewan, dan pada tumbuhan ditemukan di dekat kloroplas dan mitokondria pada sel-sel daun. Jadi bedanya apa sih antara organel sel hewan dan sel tumbuhan? Kita bahas untuk sel tumbuhan dulu ya. Singkatannya yaitu vas dari gelas plastik. Ada vakuola, ada dinding sel, kemudian ada glioksisom, ada plastida, dan plasmodesmata. Kita bahas untuk vakuola. Antara sel hewan dan sel tumbuhan memiliki vakuola yang berbeda. Tidak semua sel hewan memiliki vakuola, dan jika memiliki vakuola biasanya kecil dan berperan dalam proses endositosis dan eksositosis. Sedangkan pada sel tumbuhan, vakuola itu terletak di tengah atau di sentral dan besar, dan juga menempati hingga 80% dari total ruangan sel. Adapun fungsi vakuola secara umum yaitu sebagai tempat penyimpanan baik itu berupa gas, senyawa organik dan anorganik, pigmen, air, serta produk sampingan hasil metabolisme. Next, ada dinding sel yang merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan dan tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Adapun fungsinya yaitu untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah penyerapan air yang berlebihan. Lanjut, ada glioksisom yang berfungsi menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula sebagai sumber energi pada saat biji berkecambah. Selanjutnya ada plastida yang merupakan organel sel bermembran rangkap dan berdasarkan pigmentnya ada 3, yaitu leukoplas, kromoplas, dan kloroplas. Untuk kloroplas terdapat pada sel daun ataupun ganggang hijau yang merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis dan memiliki pigmen klorofil, serta sifatnya adalah semi-otonom karena memiliki DNA dan ribosom. Di dalam kloroplas terdapat kantong-kantong pipih yang disebut tilakoid, dan tilakoid bertumpuk-tumpuk membentuk grana, dan di luar tilakoid terdapat cairan yang disebut stroma. Plastida yang lain yaitu leukoplas yang merupakan plastida berwarna putih atau tidak berwarna dan dibagi menjadi amiloplas untuk menyimpan amilum, elaioplas menyimpan minyak, dan proteoplas menyimpan protein. Untuk kromoplas ini adalah plastida yang mengandung pigmen selain klorofil atau selain warna hijau. Contohnya merah yaitu phycoerythrin, phycocyanin, phycosanthin, dan karoten.
Terakhir ada plasmodesmata yang merupakan bagian dari dinding sel yang tidak menebal dan berfungsi sebagai jalur simplas. Tapi ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk sel hewan, singkatannya yaitu lisensi, yaitu lisosom, sentriol, dan sitoskeleton. Yang pertama yaitu lisosom yang merupakan organel sel yang berperan pada pencernaan intraseluler. Nah, peran yang lain yaitu seperti fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil. Contohnya misalkan di amuba. Kemudian ada autofag, yaitu menelan atau mendaur ulang organel yang rusak. Dan kemudian ada autolisis, yaitu merusak sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Lanjut ada sentrosom. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubulus yang terletak di dekat nukleus. Nah, di dalam sentrosom ini ada dua sentriol yang berperan dalam pemisahan kromosom ke arah kutub yang berlawanan saat pembelahan sel. Yang terakhir yaitu sitoskeleton yang merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur. Ada 3 komponen dalam sitoskeleton. Yang pertama adalah mikrofilamen, seperti gambar ya, berperan dalam kontraksi sel otot. Kemudian ada mikrotubulus yang nantinya berperan dalam pembelahan sel. Dan kemudian sebenarnya ada satu lagi yaitu filamen intermediate yang berfungsi sebagai tempat bertautnya nukleus. Namun secara umum, sitoskeleton berfungsi memperkuat bentuk sel. Nah, ini dia ringkasan dari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau di sel hewan tidak memiliki sel yang berselulosa karena tidak memiliki dinding sel, kemudian tidak memiliki butir plastida, bentuknya tidak tetap, kemudian memiliki sentrosom, kemudian jumlah mitokondrianya relatif banyak, dan vakuolanya berjumlah banyak dan ukurannya relatif kecil. Untuk sel tumbuhan berarti kebalikannya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan salam biologi.